Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 26 April 2021 berjudul Jadi Ciptaan Baru. Kita baca apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, artinya yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia adalah ciptaan baru. Di sini, percaya dan menerima Yesus tidak boleh dipahami secara dangkal, yaitu keadaan di mana seseorang menjadi orang Kristen. Bukan begitu. Tetapi percaya dan menerima Yesus itu berarti menerima hidup Yesus sebagai model hidupnya. Jadi, ketika orang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Roma 10 ayat 9. Sesungguhnya belum menerima Dia. Itu baru komitmen awal, yang mana selanjutnya harus mau belajar hidup yang diperagakan Yesus ketika ia hidup di dalam dunia, lalu mengenakannya. Orang harus mulai hidup seperti Yesus, dan itu adalah kewajiban. Seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang itu harus masuk ke dalam gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup Yesus. Itulah yang dimaksud dengan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama maksudnya hidupnya yang dahulu. Sedangkan yang baru sudah datang, maksudnya gaya hidup Yesus. Jadi tidak salah kalau orang Kristen dikatakan menjadi ciptaan yang baru. Itulah sebabnya orang yang masuk agama Kristen harus ikut ambil bagian dalam baptisan air. Baptisan air merupakan salah satu sakramen yang menjadi lambang bahwa seseorang sesuai kehendaknya sendiri berkomitmen untuk meninggalkan hidupnya yang lama, hidup sebelum mengenal Kristus, lalu mulai memasuki satu kelompok hidup yang baru, komunitas yang baru, yaitu hidup seperti Yesus. Melalui baptisan air, di mana di beberapa gereja dilakukan dengan cara membenamkan orang ke dalam air, dimaksudkan sebagai lambang bahwa hidup lama dengan natur dosa itu sudah dimatikan dan dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus di kayu salib. Dan ketika orang yang dibaptis keluar dari air, melambangkan bahwa hidupnya sudah dibangkitkan seiring dengan kebangkitan Kristus, yaitu menjadi hidup yang baru, ciptaan yang baru. Tetapi harus diingat
bahwa sakramen baptis bukan hanya simbol atau tanda yang dapat dilihat secara fisik. Dalam hal ini, ada media yang berupa air dan juga pribadi yang terlibat seperti pastor atau pendeta. Tetapi juga dipercaya melibatkan komponen yang tidak tampak, yaitu kasih karunia Allah dalam diri orang yang memberi diri dibaptis. Juga perlu ditekankan di sini bahwa setelah menerima sakramen baptis, tidaklah otomatis atau seketika itu hidup orang yang bersangkutan menjadi baru sama sekali. Dengan pengertian yang tadinya temperamental langsung menjadi lemah lembut, atau yang tadinya kikir jadi murah hati. Bukan begitu. Kalau itu namanya mistis. Kekristenan bukan mistis. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang dibaptis menandakan bahwa ia memiliki komitmen yang baru untuk memasuki dan memulai gaya hidup yang baru. Maka yang harus disadari adalah untuk menjadi ciptaan baru itu proses dan perlu diperjuangkan oleh orang yang bersangkutan. Bagaimana dengan sarana yang ada, yaitu firman Allah, dan dengan menyadari bahwa Kristus telah mati untuk menyelesaikan dosa-dosanya, juga dengan mentor yang Tuhan sediakan, yaitu hamba Tuhan atau pendeta di gereja lokal, orang itu harus dengan rela hati dan serius berusaha untuk mematikan natur dosa atau karakter jelek yang ada di dalam dirinya. Semua karakter jeleknya, apakah itu kebencian, iri hati, kesombongan, kemunafikan, akar pahit, kejahatan, perkataan yang menyakitkan, ketidakjujuran, kekejian, dan sebagainya harus dibuang. Harus benar-benar disadari bahwa semua itu adalah monster yang akan membinasakan kita. Juga harus diingat bahwa untuk menanggalkan manusia lama itu harganya segenap hidup kita dan waktunya sepanjang umur kita. Dengan kata lain, untuk menjadi ciptaan baru, orang harus mengalami pertobatan setiap hari, setiap saat, yang mana sesungguhnya pertobatan itu sudah diawali ketika ia mengenal dan menerima Yesus dan hendak memberi diri dibaptis. Jadi, mari saudara kita sadar, meskipun kita sudah menjadi Kristen, bahkan mungkin ada yang sejak lahir, sesungguhnya kita semua ada dalam proses menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti melakukan pertobatan sampai hidup kita benar-benar berkenan kepada Bapa, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.